Oke, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Pak Yanto ya. Tadi mohon maaf zoomnya tidak lancar dan banyak gangguan karena laptop Pak Yanto error, kedua koneksi kurang stabil, ketiga laptop sekolah juga lemot juga ya. Jadi dan keburu zoomnya udah keburu mati karena waktunya hanya 40 menit untuk versi yang gratis untuk zoom itu. Jadi Pak Yanto lanjutkan lewat YouTube ini ya. Coba perhatikan, kita ke matematika. Kita masuk ke bab 8 pengolahan data ya. Yang pertama kita akan masuk ke bagian A ya, mengumpulkan data. Apa itu data? Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Jadi data itu berdasarkan fakta berarti benar ya, enggak diada-adakan. Benar datanya, informasinya benar, nggak ada yang disalah-salahkan atau dibohong-bohongkan ya, atau dibohongi ya. Jadi sejujur-jujurnya. Sumber data dapat diperoleh secara langsung atau dari sumber yang sudah ada. Maksudnya secara langsung bisa lewat wawancara atau lewat wawancara ke narasumber, dan sumber yang sudah ada, misalkan data yang sudah ada kita rekap lagi, kita catat lagi, dibuat datanya lagi ya. Seperti itu. Kita lanjut. Data yang diperoleh secara langsung dapat berupa data hasil wawancara dengan narasumber. Nah, seperti ini ya. Jadi ada yang sebagai pewawancara dan sebagai narasumber. Jadi data bisa diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber. Kemudian, data juga dapat diperoleh dari hasil pengisian kuesioner atau angket serta Google Form berbasis online. Jadi ini contohnya gambar kuesioner ya. Angket atau kuesioner sama aja ya. Ini juga bisa. Atau Google Form. Google Form hanya media ya. Sebenarnya nanti dibuatnya juga seperti tabel ini ya. Misalkan ya atau tidak seperti yang sudah kita lakukan di bahasa Inggris juga ada ya, yes or no, seperti itu juga kayak kuesioner ya, atau angket sebutan lainnya. Lanjut, data dari sumber yang sudah ada. Kalau tadi data yang kita wawancara langsung ya, sekarang kita data sumber yang sudah ada, misalkan laporan keuangan. Nah ini kan sudah ada datanya ya. Ini hanya contoh ya, kalian jangan lihat angka-angkanya ini ya. Ini udah ada angka-angkanya, tapi kita diminta buat ngedata lagi, dibuat lagi yang baru, mungkin diambil apanya gitu ya. Misalkan jumlah aktiva lancarnya berapa, dijumlahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini kan tahun 2019, misalkan tahun dari 2015 sampai 2019 atau sekarang sampai 2021. Jadi kalian catat ininya saja, dibuat datanya ya, mengumpulkan datanya. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini data yang sudah ada tadi, absensi ya. Misalkan Pak Yanto udah ngabsen dari nomor urut 1 sampai 30, dari mulai Aloy sampai Atin ya. Misalkan semester 1 kemarin dari bulan Juli sampai bulan Desember 2020. Misalkan ya, kalau udah tatap muka normal kan ada biasanya sakit, izin atau alfa. Jadi Pak Yanto catat yang sakit berapa nih di bulan Juli, yang izin berapa nih di bulan Juli, yang alfa berapa nih di bulan Juli untuk semua kelas 4. Jadi Pak Yanto rekap, Pak Yanto kumpulkan datanya dari bulan Juli sampai Desember 2020. Seperti itu untuk yang data yang sudah ada ya. Seperti itu. Ada juga sensus penduduk. Nah, sensus penduduk itu salah satu cara untuk mengumpulkan data penduduk secara real atau nyata yang berumur di atas 17 tahun ya. Jadi di sensus yang sudah punya KTP dicatat. Jadi ini salah satu cara kita mengetahui jumlah jiwa, jumlah kalau ada pemilihan bupati atau kepala daerah bisa lewat sensus ini juga didata. Oh, ternyata jumlah Cianjur orangnya sejumlah segini misalkan.
Yang di bawah 17 tahun juga bukannya tidak dicatat juga, tetapi kalau ada pemilihan umum nggak dimasukkan ya, hanya di data saja. Jadi dalam satu keluarga itu ada orang dewasa, misal jumlahnya orangnya 5, tapi yang dewasanya misalkan ada 3, sisanya masih di bawah umur. Nah seperti itu didata oleh petugasnya nanti untuk sensus penduduk. Itu mah hanya kilas saja ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, di sini ada data yang diperoleh melalui wawancara, pencatatan langsung, pembagian lembar isian atau kuesioner, atau sumber yang sudah ada dapat disusun atau disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Ini bentuk tabel, ini yang dinamakan baris, ini baris, ini baris, ini baris. Ini yang dinamakan kolom, dan ini kotak. Ini misal kotak ini namanya sel ya. Kalau kalian sudah belajar sama Pak Budi itu Microsoft Excel ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana itu baris, mana itu kolom, mana itu sel ya. Seperti itu. Atau data yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk diagram seperti ini. Nah, ini diagram ya. Ini salah satu bentuk diagram. Kadang kalau di kelas ada organigram ya, ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi keamanan, ada seksi kebersihan dan anggota dan seterusnya. Apapun itu bentuknya diagram ya. Organigram juga bentuknya diagram sebenarnya itu. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh untuk mengerjakan atau mencari data. Di sini ada data nilai ulangan matematika 15 siswa adalah sebagai berikut. Oh, ini nggak bisa, harus dicek di sini ya. Coba Pak Yanto coba di sini. Nah, di sini Pak Yanto kecilkan. Di sini ada data nilai ulangan matematika 15 anak ya. Ini 1 2 3 4 5, ke bawahnya 3. Jadi 5 kali 3 15. Kita cari angka nilai yang paling kecil ke paling besar. Ini paling kecilnya 6 ya. Pak Yanto ketik 6. Yang paling besarnya 10 enggak ada, 9 ya. Di sini 9 berarti. Oh, berarti deh bisa lanjut 6 7 8 9. Oke. Itu untuk nilai urutannya karena hanya 4 nilai yang ada di sini. Dari yang paling terkecil adalah 6 dan yang terbesar adalah nilainya 9. Kalau di kita itu 60, misalkan ini 70, 80 dan 90. Oke, kita hitung ya. Siswa yang mendapatkan nilai 6 ada berapa siswa? 1 2 3 ya. Di sini 3 kita tulis. Sekarang kita akan mencari siswa yang mendapatkan nilai 7. 1 2 3 4 5 6 ya. Kita tulis 6 di sini. Siswa yang mendapatkan nilai 8. 1 2 3 4 ya. Kita tulis 4. Kita akan mencari siswa yang nilainya 9. 1 2 hanya 2 ya. Kita jumlahkan siswanya, benar nggak jumlah yang 15 tambah 15? Maksudnya 15 jumlahnya yang 15 tadi. Ini kalau lebih berarti kan kita ada yang salah mengecek datanya. 3 tambah 6 9, 9 tambah 4 13, 13 tambah 2 15. Pas ya. Jadi kalaupun pas di jumlah banyak siswa ininya berkurang, berarti kita kurang teliti menghitung datanya, atau lebih juga sama ya. Banyak siswanya padahal aslinya 15, kok pas dijumlahin jadi 16 atau 14, berarti kita kurang teliti menghitung datanya. Oke, untuk matematika tugasnya kalian, nah ini ya, kerjakan latihan 1 halaman 146 nomor 1 dan 3 di buku tulis matematika ya. Jadi tugasnya kalian mengerjakan latihan 1 halaman 146 nomor 1 dan nomor 3 di buku tulis matematika. Oke, terima kasih, selamat pagi.